Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kita sampai pada hari ini. Kalau selama ini kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita harapkan, maka senantiasa kita ucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena nikmatnya lah sehingga kebaikan-kebaikan menjadi paripurna. Kalau selama ini ternyata kita mendapatkan sesuatu yang di luar dari apa yang kita harapkan, maka kita pun tetap dituntun untuk senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan dan kondisi. Tidak ada sama sekali celah bagi kita untuk berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk musibah yang silih berganti yang menghampiri kita, pandemi yang masih kita hadapi dengan munculnya kembali varian baru dan erupsi yang ada di Jawa serta banjir yang hampir merata di seluruh Indonesia yang baru-baru kita lalui, juga gempa yang masih terdengar di belahan negeri kaum muslimin. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berada pada pembahasan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perang Jamal dan perang Siffin. Di perang Jamal, masing-masing sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad. Ali memandang untuk menangguhkan hukuman atas para pelaku pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhu. Ia melihat kondisi belum stabil, masyarakat belum betul-betul bisa diredam, maka beliau memilih untuk menangguhkan, khawatir jangan sampai fitnah semakin membesar. Sementara sahabat senior yang lain seperti Zubair dan Tolha, juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, memiliki ijtihad yang lain. Ia memandang yang terbunuh ini bukan sembarang manusia, akan tetapi pemimpin kaum muslimin, seorang khalifah, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dijamin masuk surga. Orang-orang awal yang masuk ke dalam Islam ini yaitu Utsman bin Affan. Maka kalau terus kemudian ditangguhkan, maka dikhawatirkan akan menjadi fitnah yang lebih besar. Sehingga sahabat senior ini Tolha, Zubair dan Aisyah melihat untuk segera menegakkan hukum atas pembunuhan sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Karena Ali memilih untuk menangguhkan, sementara sahabat senior yang lain meminta agar segera ditegakkan hukum, maka mereka keluar jamaah sekalian dari Mekah saat itu menuju ke Irak. Di Irak sana terjadi kesalahpahaman yang dimanfaatkan oleh orang-orang Khawarij. Saat mereka berada di pintu kota, mereka dihalangi oleh seorang gubernur, Utsman bin Hunayf. Ditahan dan mengatakan tunggu instruksi dari Ali. Saat mereka kemudian menunggu instruksi dari Ali, arahan dari Ali, ternyata orang Khawarij dari dalam kota
itu menyerang sahabat-sahabat ini. Zubair, Tolha, dan yang lain, akhirnya mereka pun menyerang balik hingga terjadilah kontak senjata. Ali pun keluar dari Madinah, ibu kota kaum muslimin saat itu, dan belum dipindahkan, untuk kemudian berangkat ke Irak. Di sana Ali mengutus utusan untuk berunding dengan Tolha dan Zubair hingga disepakati kesepakatan bahwa mereka berdamai dan sama-sama menghendaki kebaikan. Cuma paradigmanya saja yang berbeda. Mereka sepakat untuk menahan diri dan kembali bersatu seperti sedia kala. Saat kedua kubu ini lagi nyenyak-nyenyaknya tidur jamaah sekalian, ternyata orang Khawarij tidak senang dengan persatuan kaum muslimin. Mereka tidak senang bersatunya kembali, harmonisnya kembali hubungan antar sesama sahabat Rasulullah. Maka tatkala kubu Tolha dan Zubair ini lagi istirahat, lagi tidur, maka mereka diserang jamaah sekalian. Dan lebih jahatnya lagi, setelah mereka menyerang dan membunuh beberapa pasukan Zubair dan Tolha, mereka bergabung ke pasukan Ali. Sehingga Zubair, Tolha ini mengira bahwa ini adalah serangan dari pihak Ali, yang padahal di siang hari tadi mereka sudah bersepakat untuk berdamai dan masing-masing menginginkan kebaikan. Terjadilah kesalahpahaman ini jamaah sekalian. Zubair dan Tolha akhirnya mengejar pelaku penyerangan itu, sehingga Ali pun salah paham melihat Zubair dan Tolha menyalahi perintah atau kesepakatan tadi siang dengan menyerang kubu Ali. Karena praktek adu domba, politik adu domba ini jamaah sekalian, akhirnya pecahlah perang Jamal yang sudah kita bahas kemarin. Bagaimana sahabat-sahabat senior ini sudah berteriak untuk menahan diri, menghentikan peperangan. Akan tetapi sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau fitnah itu sudah muncul, perang itu sudah berkobar, maka orang-orang pintar sekalipun tidak akan bisa menghentikan orang-orang bodoh. Ya, siapa Tolha sudah berteriak mengatakan, diam, dengarkan aku, akan tetapi sudah tidak bisa dihentikan lagi jamaah sekalian. Maka Tolha terkena anak panah yang salah sasaran. Ya, kemudian Zubair bin Awam yang menahan diri untuk menyerang Ali karena ia tahu betul fadilah, keutamaan Ali bin Abi Thalib seperti yang disebutkan oleh Rasulullah. Ia menahan diri. Ia adalah seorang sahabat senior yang mulia dan ia tahu kedudukan Ali. Apalagi kedua orang ini adalah keluarga dekat. Orang tua mereka bersaudara. Ayah dari Ali dan ibu dari Zubair ini bersaudara jamaah sekalian. Mereka baru sepupu satu kali. Tapi karena perbedaan ijtihad, perbedaan pandangan, akhirnya mereka ketemu di Irak ini. Namun Zubair tetap mengakui bagaimana fadlu Ali, keutamaan seorang Ali, dan ia menahan diri, akan tetapi ia terbunuh dengan cara jahat jamaah sekalian oleh seseorang yang kemudian orang ini mendatangi Ali dan merasa bangga telah membunuh Zubair. Maka Zubair kemudian mengambil pedang, maka Ali kemudian mengambil pedang Zubair dan kemudian mengatakan kepada pembunuhnya bahwa sampaikan kepada pembunuh Zubair bahwa ia merupakan penduduk neraka. Karena pedang ini dulu, pedang Zubair ini yang dipakai dulu untuk senantiasa melindungi Rasulullah. Ya, Tolha meninggal, putra Tolha As-Sajjad yang merupakan ahli ibadah juga meninggal dalam perang Jamal ini. Ini beratnya jamaah sekalian kalau fitnah sudah berkobar. Konflik sudah terjadi. Setelah perang Jamal ini usai, ibunda kita Aisyah dipulangkan ke Madinah, dijaga kehormatannya, dikawal baik-baik. Ya, dan Ali pun menyesali dan mengatakan, duhai sekiranya saya telah meninggal 20 tahun lalu. Sehingga saya tidak perlu melihat kejadian ini. Kejadian menyedihkan ini. Sepupunya Zubair meninggal, dibunuh dengan cara jahat. Kemudian Tolha meninggal juga karena serangan yang salah sasaran. Akan tetapi terjadilah yang terjadi jamaah sekalian. Setelah itu ada perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Muawiyah yang menguasai Syam sebagai gubernur Syam saat itu, dan penduduk Syam yang taat kepada pemimpin mereka, beda dengan orang Irak. Ya. Muawiyah belum memberikan baiat kepada Ali sampai kemudian Ali menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kenapa jamaah sekalian? Karena Utsman dan Ali ini juga adalah keluarga dekat, satu marga. Ya, apalagi setelah Nailah, istri daripada Utsman, menceritakan kasus pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka sedihlah keluarga Utsman termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka ia menahan dirinya untuk berbaiat sampai kemudian Ali bin Abi Thalib menegakkan hukuman atas para pelaku
pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Lagi-lagi permasalahan ijtihad, perbedaan pandangan jamaah sekalian. Muawiyah memandang bahwa pembunuh ini harus secepatnya ditegakkan hukum atasnya. Karena yang ia bunuh adalah orang mulia, orang yang dijamin masuk surga, pemimpin kaum muslimin, menantu Rasulullah. Sementara Ali dengan pandangannya ingin menstabilkan kondisi masyarakat agar fitnah tidak semakin besar. Lalu kemudian terjadilah juga jamaah sekalian peperangan antara dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, antara kubu Ali bin Abi Thalib yang datang dari Irak dan kubu Syam yang ada di Damaskus saat itu yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, terjadi di tempat yang bernama Siffin. Ya, terjadilah yang terjadi jamaah sekalian dan selesai dengan peristiwa tahkim, arbitrase, masing-masing mengutus utusannya, yaitu dari kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengutus Abu Musa al-Asy'ari. Sementara dari kubu Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu taala anhum jami'an. Ya. Kemudian selesai dengan arbitrase ini, sepulangnya Ali di Irak, di sini muncul masalah baru jamaah sekalian. Fitnah baru yang terjadi, peperangan selanjutnya, yaitu Ma'rakatu Nahrawan. Peperangan Nahrawan yang terjadi pada tahun ke-38 Hijriyah. Bagaimana jamaah sekalian, apa yang melatar belakangi peperangan ini? Raja Aliun radhiyallahu taala anhu ilal Kufah. Saat Ali sudah kembali ke Kufah setelah peristiwa arbitrase, peristiwa tahkim di perang Siffin, fa kharaja alaihi al-khawarij wa kanu qad rafadu at-tahkim. Orang-orang Khawarij yang dulu mereka berada di barisan Ali, berada dalam pasukan Ali bin Abi Thalib, kemudian keluar jamaah sekalian. Mereka memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka mengatakan la hukma illa lillah. Tidak ada hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalimat ini sangat indah sekali tentu saja, bahwa hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jamaah sekalian, ternyata ada maksud di balik kalimat mulia ini. Ada niat yang tidak baik di balik kalimat ini. Mereka tidak setuju dengan perdamaian tahkim tadi, arbitrase tadi jamaah sekalian. Mereka menganggap kenapa hukum ini diserahkan kepada manusia, diserahkan kepada keputusan Amr bin Aus dan Abu Musa al-Asy'ari. Kenapa tidak kembali merujuk kepada kitabullah? Kenapa tidak kembali merujuk kepada Al-Quran? Bukankah hukum itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Begitu pandangan kaum Khawarij saat itu jamaah sekalian. Mereka ingin merujuk langsung kepada Al-Quran dalam perkara hukum. Mereka tidak setuju ada perundingan ini menyerahkan hukum kepada manusia. Itu pandangan mereka saat itu jamaah sekalian, yang sepintas adalah pandangan yang baik, yaitu berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sana ternyata jamaah sekalian tersembunyi niat yang jahat, pemahaman yang batil, yang keliru, yang dampaknya menghalalkan darah kaum muslimin, yang dampaknya adalah menumpahkan darah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kemudian mereka senantiasa ucapkan di masjid-masjid, di mimbar-mimbar, la hukma illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus mereka sebarkan syiar itu sampai kemudian keluar dari pasukan Ali ini ribuan orang jamaah sekalian karena tidak setuju dengan peristiwa arbitrase atau peristiwa tahkim itu. Ali kemudian yang mendengar apa yang diucapkan oleh orang-orang Khawarij ini, beliau mengatakan kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang mulia, la hukma illa lillah, akan tetapi yang diinginkan adalah bukan kemuliaan. Yang diinginkan adalah kebatilan. Mereka bersembunyi di balik syiar-syiar agama
untuk menyebarkan pemahaman yang keliru dan menghalalkan darah kaum muslimin jamaah sekalian. Maka Ali mengatakan kalimat yang mulia, kalimat yang hak, urida bihal batil, yang diinginkan justru adalah kebatilan. Tsumma ba'da dzalik, ya. Setelah itu jamaah sekalian, qatalus sahabi al-jalil, mereka bukan cuma mendakwahkan untuk merujuk kembali kepada Al-Quran secara langsung, akan tetapi bahkan dampaknya sangat fatal, yaitu membunuh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yaitu Abdullah bin Khabbab. Wa qatalu wa zaujatuhu. Mereka membunuh Abdullah bin Khabbab ini bersama dengan istrinya yang lagi hamil tua, hamil 9 bulan jamaah sekalian. Ini bahayanya pemahaman yang menyimpang. Orang-orang Khawarij ini jamaah sekalian, orang-orang ahli ibadah. Orang-orang qurra, orang-orang ahli Quran. Saking ekstrimnya mereka beragama jamaah sekalian, justru karena ekstrimnya akhirnya mereka memiliki doktrin bahwa iman itu syai'un wahid la yatajazza. Iman itu adalah satu dan tidak bercabang-cabang, tidak parsial. Sehingga kapan ada dari satu keimanan ini yang cedera, maka rusaklah seluruhnya. Implikasinya nanti apa jamaah sekalian? Implikasinya adalah mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Orang yang berdusta, orang yang mencuri, orang yang melakukan dosa-dosa besar, akhirnya mereka kafirkan. Saking ekstrimnya mereka beragama, karena mereka betul-betul menjaga sekali agama ini, dalam tanda kutip. Akan tetapi pemahaman yang menyimpang ini jamaah sekalian, yang pertama mereka kafirkan pelaku dosa besar, dan kemudian memiliki implikasi turunan lagi, yaitu menghalalkan darah orang yang sudah melakukan dosa besar. Mereka menghalalkan darah orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tahkim tadi. Peristiwa perdamaian dan perundingan tadi. Sebagaimana syiar yang mereka lakukan, dengung-dengungkan bahwa mari merujuk kembali langsung kepada Al-Quran. Berhukum dengan hukum Allah. Sehingga mereka kafirkan Ali, mereka kafirkan Muawiyah, mereka kafirkan Abu Musa al-Ash'ari, mereka kafirkan Amr bin As. Tidak tersisa jamaah sekalian sahabat-sahabat Rasul kecuali mereka kafirkan. Bersembunyi di balik kalimat hak tadi, la hukma illa lillah. Merujuk kepada teks-teks Al-Quran tetapi tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat. Waman, dan barang siapa, waman lam yahkum bima anzalallah, dan barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul kafirun, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka mereka langsung menelan mentah-mentah teks-teks agama yang seperti ini jamaah sekalian, dan mengkafirkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena asumsi mereka sudah berhukum dengan hukum manusia. Akhirnya mereka mengkafirkan dan membunuh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan membunuh istrinya yang lagi hamil 9 bulan, Abdullah bin Khabbab radhiyallahu taala anhu. Ini bahayanya pemahaman yang menyimpang jamaah sekalian, yang kadangkala memiliki dalil juga, memiliki argumentasi juga dalam teks-teks keagamaan, tetapi tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat dan para ulama. Sehingga inilah yang menjadi bakal fitnah yang semakin membesar jamaah sekalian. Dan hampir semua kelompok-kelompok yang menyimpang juga memiliki dalil. Ya, kalau ditanya apa dalilnya, mereka kadang merujuk kepada Al-Quran, kadang merujuk kepada sunnah, akan tetapi pemahaman mereka tidak seperti pemahaman para salaf. Tidak seperti pemahamannya para sahabat. Mereka membunuh sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala berita ini sampai kepada Ali, arsala ilaihim, kemudian Ali mengirimkan berita kepada mereka,
man qatalahu, siapa yang membunuh sahabat Rasulullah ini, Abdullah bin Khabbab, bersama dengan istrinya yang lagi hamil, dengan cara yang sangat keji sekali sampai perut istrinya itu dibedah. Waliyadzubillah. Kemudian faraddu alaih, kemudian mereka membalas surat Ali itu dengan mengatakan kulluna qatalna, kami semua yang ada di sini membunuh Abdullah bin Khabbab itu. Jadi saat mereka keluar dari pasukan Ali, ribuan pasukan, kurang lebih ada sekitar 8.000 pasukan. Mereka kemudian membentuk aliansi militer di tempat yang bernama Nahrawan. Ya, mereka membentuk kelompok sendiri. Akhirnya bukan kelompok Ali, bukan kelompok Muawiyah, bukan kelompok Abu Musa al-Asy'ari, dan bukan kelompok Amr bin As. Mereka membentuk aliansi sendiri di Nahrawan, orang-orang Khawarij, sejumlah kurang lebih 8.000 orang. Ya, Ali bertanya kepada mereka, siapa yang membunuh sahabat Rasulullah Abdullah bin Khabbab bersama dengan istrinya yang lagi hamil? Dengan sombongnya mereka mengatakan kulluna qatalna, semua kami membunuhnya. Maka fakharaja ilaihim Aliyun radhiyallahu taala anhu bijaishin. Kemudian Ali keluar bersama dengan pasukannya sejumlah 10.000 pasukan. Faqatalahum fi Nahrawan, maka diserbulah kem mereka yang ada di Nahrawan tersebut, jamaah sekalian a'azzakumullah. Imam Ahmad meriwayatkan tentang sejarah perang Nahrawan ini, perang yang ketiga yang dilakukan oleh Ali setelah perang Jamal, perang Siffin. Beliau menyebutkan tentang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Shaddad. Abdullah bin Shaddad masuk kepada Aisyah. Ya, saat itu Aisyah lagi mengajarkan ilmu kepada para tabi'in. Abdullah bin Shaddad ini kemudian masuk kepada Aisyah. Aisyah kemudian bertanya kepada Abdullah bin Shaddad. Abdullah bin Shaddad ini baru pulang dari Irak, jamaah sekalian, setelah peristiwa terbunuhnya Ali. Setelah wafatnya Ali, Abdullah bin Shaddad datang kepada Aisyah, dan Aisyah kemudian berkata, ya Abdullah bin Shaddad, hal anta sadiqi amma as'aluka anhu. Wahai Abdullah bin Shaddad, apakah engkau bisa jujur dengan apa yang akan saya tanyakan kepadamu? Ya, kemudian Abdullah bin Shaddad ditanya oleh Aisyah tentang tuhadditsuni an haula'il qaum alladzina qatalahum Ali. Ceritakan kepadaku tentang kaum yang diperangi oleh Ali itu. Kemudian Abdullah bin Shaddad mengatakan, wa ma li la usaddiquki. Untuk tujuan apa aku tidak jujur kepadamu, wahai Aisyah? Kemudian Aisyah mengatakan, fahadithni an qissatihim. Ceritakan aku tentang kisah mereka. Kenapa ada satu kaum yang diperangi oleh Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abdullah bin Shaddad mulai menceritakan kisah tentang perang Nahrawan ini, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa inna Aliyan lamma kataba Muawiyah wa hakaman kharaja alaihi 8,000 min qura'in nas. Saat Ali dan Muawiyah bersepakat untuk melakukan arbitrase, bertahkim, ternyata ada 8.000 pasukan Ali yang tidak setuju dengan itu, jamaah sekalian. Dan mereka adalah qura'un nas. Mereka ini ternyata adalah ahlul Quran. Mereka yang menjadi orang-orang Khawarij ini, jamaah sekalian, ternyata mereka rata-rata adalah seorang qura'. Ahlu Quran, mereka hafal Quran, mereka baca Quran, tetapi sebatas di kerongkongan saja, jamaah sekalian, tidak lewat dari kerongkongannya, tidak masuk ke dalam hatinya. Justru yang ada adalah menjadi fitnah. Mereka keluar dari agama ini seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Karena hanya masalah sepele ini saja, jamaah sekalian, masalah
perundingan dari kubu Ali dan kubu Muawiyah, mereka sampai kemudian mengkafirkan Ali dan Muawiyah dan keluar dari barisan Ali. Padahal mereka adalah Qurra unnas. Kemudian jamaah sekalian, kata Abdullah bin Shaddad, fanazalu bi ardi yuqalu laha Harura. Mereka meninggalkan siapa? Meninggalkan Ali dan membangun aliansi, membangun camp di tempat yang bernama Harura. Ya, inilah yang menjadi basis utama orang-orang Khawarij dalam sejarah, orang-orang Haruri. Ya. Kemudian jamaah sekalian, wa annahum atabu alaihi wa qalu, ya, kemudian orang-orang Khawarij ini mengatakan kepada Ali, ya, bagaimana mungkin engkau wahai Ali, insalakhta min qamisi albasakallahu ta'ala, engkau menanggalkan pakaian yang Allah pakaikan kepadamu, wa ismun sammakallahu ta'ala bihi, dan Allah yang memberimu nama yang baik dan engkau malah menghapus nama itu. Jadi dalam kisah perundingan antara Ali dan Muawiyah itu kan kita sudah bahas sepekan lalu. Bagaimana siapa Muawiyah meminta kepada Ali agar tulisan Amirul Mukminin ini dihapus. Ya, Ali pun setuju. Ya, karena saat itu Muawiyah belum berbaiat. Ini tidak diterima oleh orang Khawarij. Masalah yang remeh seperti ini, penghapusan nama saja sudah dianggap sebagai sesuatu dosa besar. Bahkan menjadi alasan mengkafirkan dan keluar dari pasukan Ali. Mereka memandang Ali ini sudah berhukum dengan hukum manusia. Tidak kembali kepada hukum Al-Quran. Dengan mengandalkan perundingan, yang mereka menganggap bahwa ini adalah buatan manusia, pemikiran manusia, bukan lagi hukum dari Al-Quran. Itu alasan orang-orang Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib tidak lagi merujuk kepada Al-Quran, akan tetapi berhukum dengan pandangan manusia. Kemudian Ali bin Abi Thalib menghapus gelarnya Amirul Mukminin sebagai khalifah, sebagai bentuk win-win solution dengan Muawiyah. Karena itu permintaan dari Muawiyah, karena ia belum berbaiat. Kemudian ia mengatakan kepada Ali, fahakam tafidinillahi ar-rijal, kemudian engkau menjadikan manusia sebagai standar hukum pada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mengatakan, orang-orang Khawarij mengatakan wala hukma illa lillahi ta'ala, dan tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang nampaknya bagus, nampaknya berdalil, nampaknya argumentatif, tetapi yang diinginkan adalah keburukan. Dan yang ada adalah penyimpangan. Tatkala berita ini, jawaban mereka ini sampai kepada Ali, kata Abdullah bin Shaddad, mereka yang kemudian keluar dari jamaah Ali, amar muadzinan fa'adzana alla yadkhula ala amiril mu'minin illa rajulun qad hamilal Qur'an. Maka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengumumkan mereka bisa ketemu dengan Amirul Mukminin dengan syarat mereka semua membawa Al-Qur'an. Ya, dan ini kecerdasan seorang Ali. Kebijaksanaan dan kecemerlangan pemikiran sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib. Maka setiap yang ingin datang ketemu dengan siapa? Ketemu dengan khalifah, maka ia harus membawa Al-Quran. Sampai kemudian Ali meminta untuk dihadirkan mushaf imam. Ya, mushaf milik khalifah saat itu. Ya. Fawadu'ahu baina yadayhi, kemudian diletakkan di depannya. Mushaf yang terbaik yang ada saat itu, yang milik khalifah. Kemudian saat orang-orang Khawarij, ya, masing-masing juga membawa Al-Quran di depan khalifah, maka Amirul Mukminin Ali mengatakan kepada
mushaf ini, wa yaqul ayyuhal mushaf hadithun nas. Wahai mushaf, bicaralah kepada manusia. Kata Ali kepada mushaf yang ada di depannya. Kepada mushaf Al-Quran yang ada di depannya. Ya ayyuhal mushaf hadithun nas. Wahai mushaf, berbicaralah pada manusia. Kemudian orang-orang Khawarij dan orang-orang yang ada di situ mengatakan, ya Ali, matas al-anhu, bagaimana mungkin engkau berbicara pada mushaf yang ia merupakan kertas dan tinta? Wa nahnu natakallam bima rawainahu minhu famadza turid. Sementara kami berbicara tentang Al-Quran ini dari apa yang diriwayatkan dari Al-Quran tersebut. Maka Ali mengatakan, beginilah kejadiannya kalian, beginilah hakikat kalian. Al-Quran itu adalah apa yang dipahami oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, oleh para ulama kita. Al-Quran ini tergantung siapa yang ingin menggiringnya. Kalau ia dipahami salah, maka hasilnya akan salah. Akan tetapi kalau Al-Quran ini dipahami dengan benar, maka hasilnya juga akan benar, jamaah sekalian. Inilah pentingnya kita merujuk dalam perkara agama terhadap pemahaman ulama-ulama kita. Jangan sampai kita terjatuh seperti orang-orang Khawarij yang berusaha memahami Al-Quran sendiri tanpa petunjuk sendiri, dengan petunjuk sendiri, akhirnya terjatuh dalam kesalahan yang fatal. Yang kedua yang dilakukan oleh Ali mengenai perundingan yang saya lakukan, bukankah di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang pasangan suami istri yang berselisih. Salah satu solusi yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau engkau khawatir akan runtuh rumah tangga ini, terjadi masalah pada dua orang ini, suami istri ini, maka kata Allah, utuslah utusan dari keluarga laki-laki dan ada utusan dari keluarga perempuan. Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau yang mereka inginkan adalah islah, kebaikan, berdamai, maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya. Innallaha kana aliman khabira. Sesungguhnya Allah maha mengetahui. Maka kata Ali di surah An-Nisa ini, kalau saja perkara suami dan istri, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan terjadi perundingan, pihak keluarga laki-laki mengutus utusannya, pihak keluarga perempuan juga mengutus utusannya, maka bagaimana lagi dengan permasalahan yang lebih besar dari itu yang menyangkut tentang darah kaum muslimin, dengan nyawa kaum muslimin. Maka apa yang menghalangi kita untuk berunding, untuk melakukan negosiasi dan perdamaian? Kalau orang Khawarij kan tidak ada istilah perundingan. Yang ada adalah hitam putih. Ali mengatakan dalam perkara rumah tangga saja, masalah laki-laki dan perempuan, Allah mengutus dan memerintahkan kepada mereka masing-masing mengutus utusannya untuk berunding agar terjadi islah, terjadi perdamaian. Maka kata Ali, bagaimana lagi dengan yang menyangkut darah kaum muslimin dan nyawa kaum muslimin yang lebih darurat, lebih berat lagi urusannya. Dalam perkara rumah tangga saya boleh mengutus utusan, maka bagaimana lagi dengan urusan nyawa dan darah? Ini jawaban Ali terhadap tuduhan orang Khawarij tadi bahwa Ali berhukum dengan hukum manusia. Padahal Allah yang memerintahkan demikian di dalam Al-Quran, bolehnya mengutus utusan untuk berunding. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian, alasan kenapa Ali bersedia untuk menghapus gelarnya, menghapus jabatannya dalam perjanjian itu sebagai khalifah atau amirul mukminin sebagaimana permintaan Muawiyah. Kemudian kata Ali bin Abi Thalib, saya ini dahulu adalah
sekretarisnya Rasulullah pada peristiwa Sulhu Hudaybiyah, pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya, kita pernah bahas bagaimana perjanjian Hudaybiyah, jamaah sekalian. Ya, datang utusan dari Quraisy begitu banyak, ternyata ndak ada titik temu. Sampai yang terakhir itu adalah Suhail bin Amr. Ya, Suhail bin Amr ini akhirnya membawa draft perjanjian kepada kaum muslimin. Ya, perjanjian-perjanjian yang nampaknya zahirnya itu merugikan kaum muslimin. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada Ali selaku sekretarisnya untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim, maka Suhail menolak. Ya, jangan tulis Bismillahirrahmanirrahim, kata Suhail. Kata siapa? Ya, kata Suhail kepada Ali dan kepada Rasulullah. Ya, tulis saja Bismika Allahumma. Karena Ar-Rahman dan Ar-Rahim kami tidak kenal, kata Suhail. Maka Rasulullah bersedia hapus, ganti dengan Bismika Allahumma sebagaimana permintaan Suhail saat itu. Ya, kemudian nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditulis Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam abduhu wa rasuluh. Ya. Saat itu Suhail juga menolak, jangan. Kalau kami mengakuimu sebagai Rasulullah, untuk apa kami berbeda pendapat denganmu? Tulis saja Muhammad bin Abdillah. Rasulullah kemudian tanazul dan mengatakan, sudah Ali, tulis Muhammad bin Abdillah. Maka kata Ali, saya yang merupakan saksi peristiwa itu. Saya yang menulis perjanjian itu, yang bukan saja gelar khalifah yang dihapus oleh Rasulullah, ya, akan tetapi namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diganti dari Bismillahirrahmanirrahim menjadi Bismika Allahumma. Bahkan namanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jabatannya Rasulullah sebagai utusan Allah diganti dengan nama manusia biasa menjadi Muhammad bin Abdillah. Kalau saja itu bisa dilakukan oleh Rasulullah di Hudaybiyah, maka apa yang menghalangiku, kata Ali, untuk kemudian menghapus gelar kekhalifahan ini pada perjanjian itu untuk darah kaum muslimin, untuk nyawa kaum muslimin. Kalau saja yang lebih berat dari itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, mengganti penulisan Bismillahirrahmanirrahim dan mengganti gelar beliau sebagai Rasulullah menjadi nama manusia biasa sebagai Muhammad bin Abdillah, maka bagaimana lagi dengan tujuan maslahat yang lebih besar? Ini kecerdasan Ali radhiyallahu taala anhu menjawab fitnah dan syubhat dari orang-orang Khawarij. Ia mengatakan berhukum kembali kepada Al-Quran, maka ia datangkan mushaf. Dan Ali berkata kepada mushaf, wahai mushaf, bicaralah. Maksudnya Ali bahwa yang diambil dari Al-Quran itu adalah pemahaman orang yang benar tentang Al-Quran itu. Karena Al-Quran ini tergantung siapa yang akan menggiring pemahamannya. Orang yang menyimpang sekalipun kadangkala berargumentasi dengan dalil Al-Quran, akan tetapi pemahamannya yang tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, para ulama. Dikatakan padanya bahwa engkau ini berhukum dengan hukum manusia, bukan lagi kepada Al-Quran. Dengan mengutus utusan berunding, hasil rundingan itu kan hasil dari pemikiran manusia, bukan lagi hukum Al-Quran. Maka kata Ali, bukankah Allah sendiri yang memerintahkan di dalam surah An-Nisa, bagaimana tatkala seorang laki-laki bersama dengan istrinya ini konflik, maka Allah, salah satu solusi yang diberikan dalam agama, utusan dari pihak laki-laki dan utusan dari pihak perempuan merundingkan bagaimana mereka bisa mereka baik-baik kembali. Maka kata Ali, kalau saja dalam urusan rumah tangga Allah memberikan arahan yang demikian untuk mengutus utusan, maka bagaimana lagi dengan perkara darah dan perkara nyawa kaum muslimin. Kemudian syubhat mereka yang lain yaitu Ali menghapus gelarnya sebagai Amirul Mukminin, sebagai khalifah. Maka kata Ali, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah, bahkan lebih berat. Yang dihapus oleh Rasulullah itu Bismillahirrahmanirrahim diganti dengan Bismika Allahumma. Muhammad Rasulullah abduhu wa rasuluhu itu diganti menjadi Muhammad bin Abdillah sebagai manusia biasa, nama manusia biasa saja. Akan tetapi itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kemaslahatan. Maka Ali mengatakan, ya kalau saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal seperti itu, maka apa yang menghalangiku untuk melakukan seperti yang itu, bahkan lebih ringan dari itu, untuk sesuatu yang maslahat yang lebih besar yang menyangkut darah dan nyawa kaum muslimin.
Maka saat itu jamaah sekalian, Ali mengutus sepupunya, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, turjumanul Quran, ya, di antara sahabat yang paling paham terhadap Al-Quran, paham terhadap tafsiran Al-Quran, yang pernah didoakan langsung oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah sahabatku ini sebagai orang yang paham terhadap agama ini dan ajarkanlah padanya tafsir at-ta'wil. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mendebat orang-orang Khawarij yang ribuan ini, ya, sehingga sebagian dari orang Khawarij ini akhirnya sadar kekeliruan pemikiran mereka, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau jumlah mereka sekitaran tadi 8.000 sebagaimana kata atau cerita yang disampaikan kepada Ali tadi, kepada Aisyah oleh Abdullah bin Shaddad, maka kurang lebih ya 4.000-an ya dari orang-orang Khawarij itu kemudian sadar kekeliruan pemikiran mereka. Dan ini bahayanya jamaah sekalian. Mereka yang belajar agama dengan otodidak, ya, tidak merujuk kepada pemahaman ulama, tidak merujuk kepada pemahaman yang benar, langsung merujuk kepada Al-Quran dengan pemahamannya sendiri, akhirnya fatal, implikasinya jadi berat. Orang-orang Khawarij ini sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah ahli ibadah. Mereka adalah qurra, ahlul Quran. Akan tetapi karena kesalahan pemikiran, kesalahan di dalam memahami agama, akhirnya berakibat fatal. Ia mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu sudah keluar dari agama. Saking ketatnya di dalam beragama jamaah sekalian. Sampai mereka yang terjatuh dalam dosa besar sudah keluar dari agama. Dan mereka yang sudah keluar dari agama halal darahnya untuk ditumpahkan. Padahal mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah ahlul ibadah. Akan tetapi tatkala salah di dalam memahami agama ini, tidak terarah dengan baik, keluar dari pemahaman para sahabat dan para ulama, ternyata yang ada adalah kerusakan dan fitnah. Kemudian saat itu jamaah sekalian, a'azzakumullah, faqalat lahu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Aisyah kemudian mengatakan kepada Abdullah bin Shaddad tadi yang menceritakan tentang kisah perang Nahrawan itu, ya, dan konflik Ali dengan orang-orang Khawarij. Aisyah mengatakan, ya ibn Shaddad faqad qatalahum, ya, wahai siapa Ibnu Shaddad, sungguh Ali telah memerangi mereka. Ya, wallahi ma ba'atha ilaihim hatta qata'us sabil. Ya, Ali betul-betul menghabisi mereka jamaah sekalian. Siapa? Orang-orang Khawarij ini yang tersisa tadi. Sebagian tadi berhasil disadarkan oleh debat yang dilakukan siapa? Abdullah bin Abbas. Juga argumentasi yang disampaikan oleh Ali. Sebagian yang lain tetap bertahan dengan pemikiran menyimpangnya. Akhirnya inilah yang dihabisi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, saat itu sisa-sisa dari orang Khawarij ini ada sekitar 3 orang. Ini ternyata reuni di Mekah. Ya, mereka kumpul di Mekah. Ya, di Mekah ini mereka berpikir, ya, kalau kesalahan kaum muslimin ini atau permasalahan yang ada di antara kaum muslimin ini sumbernya itu dari 3 orang. Yang pertama adalah Ali, yang kedua adalah Muawiyah, yang ketiga adalah Amr bin As. Maka mereka berasumsi jamaah sekalian, kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan di tubuh orang-orang Islam di kalangan kaum muslimin, maka orang ini harus dibunuh. Ya, mereka rapat di Masjidil Haram jamaah sekalian di dekat Ka'bah. Saking rusaknya pemikiran ini jamaah sekalian, sampai mereka mengatakan qalu nataqarrabu ilallahi biqatli haula. Kita bertakarub kepada Allah, kita beribadah kepada Allah dengan membunuh 3 orang ini. Padahal 3 orang ini semuanya adalah sahabat mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah yang dijamin masuk surga. Bahkan kata Rasulullah, di antara tanda keimanan adalah mencintai Ali. Dan di antara tanda kenifakan adalah membenci Ali, kata Rasulullah. Bahkan Rasulullah mengatakan,
Wahai Ali, anta minni, engkau adalah bagian dari diriku, wa ana minkum, wa ana minka, dan saya merupakan bagian dari dirimu. Oh, kama qala alaihi salatu wassalam. Sementara ada orang yang karena penyimpangan pemikirannya, ia ingin beribadah kepada Allah dengan membunuh Ali. Nataqarrabu ilallah bi qatli haula, kita bertakarrub, kita mendekat kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan membunuh 3 orang ini, kata orang-orang Khawarij yang rapat di tempat yang suci, di Masjidil Haram di Mekkah, jamaah sekalian. Maka ketiga orang ini membagi peran. Karena yang mereka ingin bunuh ini sahabat-sahabat mulia yang tempatnya itu berbeda-beda. Ali di Kufah, Muawiyah di Damaskus, Dimashq di Syria, sementara Amr bin As itu di Mesir. Maka mereka membagi peran. Salah seorang di antara mereka yang bernama Abdurrahman bin Muljam mengatakan ana li Ali. Abdurrahman bin Muljam ini mengatakan Ali itu bagianku. Saya yang akan membunuh Ali. Kemudian orang yang lain yang bernama Al-Baraq At-Tamimi mengatakan ana li Muawiyah. Al-Baraq ini mengatakan Muawiyah bagianku, saya yang akan membunuhnya. Kemudian orang yang ketiga yang bernama Amr bin Bakar At-Tamimi mengatakan ana li Amr bin As. Saya yang akan membunuh Amr bin As. Ketiga orang Khawarij ini kemudian pergi, jamaah sekalian, dengan misi mereka masing-masing. Abdurrahman bin Muljam, orang Khawarij ini kemudian mempersiapkan dengan baik rencana pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib. Ia mempersiapkan pisau atau yang kita sebut dengan jambia, belati. Belati itu kemudian selama sepekan, selama seminggu ia lumuri dengan racun. Nanti sudah melukai Ali juga, ternyata di belati itu ada racun. Dan saat Ali radhiyallahu taala anhu, dan uniknya lagi jamaah sekalian, la haula wala quwata illa billah. Orang-orang Khawarij ini 3 bersepakat karena ini merupakan ibadah yang mulia. Membunuh 3 orang ini merupakan ibadah, maka kita lakukan di 17 Ramadan. Di bulan Ramadan, saking rusaknya pemikirannya jamaah sekalian, waliyadzubillah. Ia menganggap membunuh seorang sahabat itu merupakan ibadah, maka mereka berencana agar ini dieksekusi di bulan Ramadan supaya lebih sempurna pahalanya. Maka saat Ali keluar untuk memimpin kaum muslimin untuk sholat subuh, maka Abdurrahman bin Muljam menusuknya dengan belati tersebut, jamaah sekalian, yang sudah dilumuri dengan racun selama sepekan. Ali yang saat itu, saat sudah ditusuk oleh Abdurrahman bin Muljam, kemudian mengatakan kepada kedua anaknya Hasan dan Husain, kalau saya masih hidup, kata Ali, maka fa in syufitu fa ana hajijuh, maka saya akan ketemu dengannya di pengadilan. Akan tetapi, kata Ali, kalau saya ternyata meninggal dengan tusukan ini, faqtulahu bih, maka bunuh orang ini untukku. Itu pesan Ali kepada Hasan dan Husain. Ia membunuh khalifah kaum muslimin yang akan memimpin sholat subuh. Ibnu Muljam sudah mengatakan, demi Allah, engkau tidak akan bisa selamat karena saya sudah meracuni belati itu. Dan ternyata betul, meninggallah sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan tusukan orang Khawarij Abdullah bin Muljam. Yang Abdullah bin Muljam ini, jamaah sekalian, ia ini mantan pasukan Ali, mantan prajurit Ali, seorang qari'ul Quran. Akan tetapi itu tadi, jamaah sekalian, karena pemahaman yang menyimpang, yang ada adalah kebinasaan. Saat Abdurrahman bin Muljam ini ditangkap, maka ia dihukum dengan hukuman yang berat. Kedua tangannya dipotong. Dan jamaah sekalian, ia terus berzikir. Tidak ada rasa takut. Karena ia merasa meninggal dalam rangka beribadah. Sudah akan dibunuh, dieksekusi. Ia masih
ia masih santai. Bahkan sudah dipotong tangannya, ia masih berzikir. Kemudian saat akan dipotong lidahnya, barulah ia ketakutan. Alasannya apa? Ia mengatakan, saya takut jangan-jangan setelah lidahku ini dipotong saya tidak mampu lagi berzikir. Jadi ia merasa apa yang dilakukannya itu adalah ibadah, jamaah sekalian, dan ini masalahnya. Kalau orang melakukan sesuatu penyimpangan dan merasa apa yang dilakukannya itu adalah kebaikan, maka itu yang akan menjadi sebabnya ia semakin kokoh dengan kesesatannya. Seperti Abdurrahman bin Muljam ini, ia tidak bergeming dengan hukuman yang diberikan kepada hukuman mati. Akan tetapi dengan santainya ia berzikir, ia tidak goyah sampai kemudian ia dibunuh. Gara-gara penyimpangan pemikiran, jamaah sekalian azzakumullah. Adapun Muawiyah yang saat itu didatangi oleh orang Khawarij, juga saat akan memimpin sholat, itu kemudian juga ditebas dengan pedang, bukan dengan belati. Dan kena Muawiyah, akan tetapi tidak sampai meninggal. Akan tetapi kata ulama kita, diantaranya Syekh Utsman Al-Khumais dalam kitabnya ini, beliau menyebutkan, tapi karena tebasan pedang itu akhirnya Muawiyah tidak bisa punya anak lagi, tidak bisa punya keturunan, tetapi beliau tidak meninggal. Sementara Amr bin As, orang Khawarij yang berangkat ke mana? Ke Mesir tadi, bersamaan dengan di subuh hari itu Amr bin As kena diare, sehingga ia mengutus orang lain untuk menjadi imam. Ia memerintahkan orang lain yang memimpin kaum muslimin di Mesir, memimpin kaum muslimin sholat subuh. Saat itu kan orang Khawarij tidak semuanya tahu yang mana Amr, yang mana Muawiyah. Yang penting biasanya itu pemimpin kaum muslimin itu sekaligus sebagai imam sholat. Langsung kemudian ditusuk, dibunuh, dan ternyata orang itu bukan Amr bin As, karena kebetulan saat itu Amr bin As lagi diare, lagi ishal, lagi sakit di rumahnya. Dan ini hikmahnya, kadangkala Allah ingin menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar dengan musibah. Makanya tidak ada peluangnya sama sekali untuk kita berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi, jamaah sekalian. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Rasulullah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wafat di tangan orang Khawarij ini dengan belati yang sudah dilumuri tadi dengan racun. Yang mana Abdurrahman bin Muljam ini adalah seorang ahli Quran, ahli ibadah, akan tetapi karena penyimpangannya, jamaah sekalian, karena penyimpangan pemikirannya, ternyata menghasilkan kebinasaan. Dan ini sekaligus menjadi pelajaran kita untuk senantiasa menjaga persatuan di antara kita. Kapan konflik itu sudah muncul, kapan fitnah itu sudah muncul, kata Ibnu Taimiyah, maka tidak ada yang mampu untuk meredamnya. Susah untuk diredam. Lihatlah di negeri-negeri kaum muslimin saat ini yang dilanda konflik, tidak bisa selesai, jamaah sekalian, berkepanjangan. Nyawa begitu murah harganya, yang ada adalah suara peluru, desingan peluru, suara bom. Jangankan untuk mencari rejeki, sekedar untuk ibadah saja sangat susah, jamaah sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita berharap mudah-mudahan kita dikumpulkan kelak di surga bersama dengan sahabat-sahabat Rasulullah, bersama dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu taala anhum jami'an, juga Muawiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, bismillah, alhamdulillah. Insyaallah Ustaz, materi yang disampaikan. Mungkin kita cukupkan satu pertanyaan saja di waktu yang tersisa ini. Pertanyaannya adalah, Ustaz, pada zaman pemerintahan Khilafah Ali bin Abi Thalib ini, apa fokus utamanya, Ustaz? Mengapa ketiga sahabat ini seolah-olah sangat menginginkan kekuasaan pada saat itu, Ustaz? Dan sepeninggalnya, mengapa orang-orang masih lagi bertengkar, Ustaz, terhadap Islam? Pertanyaan sangat menarik, jamaah sekalian. Kepemimpinan Ali beda dengan kepemimpinan tiga sahabat sebelumnya. Di masa Abu Bakar, bagaimana Islam ini disebarluaskan, dikokohkan dengan memerangi orang-orang yang murtad.
dengan memaksimalkan zakat, dengan mengirim pasukan Usama bin Zaid untuk perluasan Islam dan penaklukan. Di masa Umar kembali Islam ini semakin eksis. Bahkan menaklukkan dua imperium negara adidaya saat itu, yaitu Romawi dan Persia. Romawi yang berkedudukan di Damaskus ditaklukkan oleh Umar di Syam. Kemudian Persia, negara adidaya yang bernama Persia yang ada di Iran juga ditaklukkan di masa Umar. Di masa Utsman semakin meluas kekuasaan kaum muslimin, bahkan menyentuh ke Azerbaijan, ke Afghanistan, ke Afrika bagian utara. Negeri-negeri yang kita sebut sekarang sebagai Maghrib, atau Arab bagian barat, yang di sana ada seperti Maroko, Aljazair, Tunisia, itu di masa Utsman. Kenapa jamaah sekalian beda dengan di masa Ali? Inilah tadi pentingnya persatuan, karena yang dihadapi oleh Ali ini adalah fitnah di antara sesama kaum muslimin, apalagi sudah ada orang-orang Rafidhah, sudah ada orang-orang Khawarij. Yang mana di masa Abu Bakar, di masa Umar, di masa Utsman, relatif kondisi ini harmonis. Kaum muslimin bersatu. Sehingga bisa fokus melakukan proyek ekspansi keluar. Saat di masa Ali yang ada adalah fitnah. Perpecahan di antara kaum muslimin, sehingga konsentrasi Ali itu fokusnya bagaimana meredam fitnah ini. Akan tetapi sebagaimana kata Ibnu Taimiyah tadi, kalau fitnah itu sudah muncul, konflik itu sudah muncul, sangat susah sekali untuk diredakan. Kalau sekali beralih saja begitu berat untuk meredam fitnah ini di antara kaum muslimin, maka bagaimana lagi dengan selainnya jamaah sekalian. Maka sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ini yang kita pegangi, bagaimana kita jaga stabilitas sosial kita. Bagaimana kita jaga masyarakat kita, karena kalau fitnah dan konflik sudah muncul jamaah sekalian, berat sekali untuk meredamnya. Dan itu yang terjadi di masa Ali. Sehingga praktis masa kepemimpinan Ali itu, ini meredam fitnah. Iya. Jadi tidak seperti dengan 3 sahabat yang lainnya. Dan ini menunjukkan bahwa kekuatan utama Islam selain ikatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah karena persatuan yang mereka miliki. Dan ini yang disadari oleh musuh-musuh Allah. Maka ditanamkanlah musuh dalam selimut untuk memecah kaum muslimin. Ada namanya Abdullah bin Saba yang mengkultuskan Ali, lalu menjatuhkan bahkan mengkafirkan sahabat yang lain. Sehingga dibelah, dipolarisasi sahabat. Ada yang terlalu berlebihan ke Ali, ada loyalis-loyalis Ali bahkan berlebihan, ada orang-orang yang pro kepada sahabat yang lainnya. Karena musuh-musuh Allah tahu bahwa kekuatan kaum muslimin adalah persatuan. Kapan kaum muslimin bersatu, maka tidak akan mungkin dikalahkan. Maka inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam di masa Ali. Mereka menyusupkan ideologi-ideologi agar kaum muslimin berpecah belah. Wallahu ta'ala alam. Ya, saya kira ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.